Halo, selamat siang teman-teman semua. Kali ini ada kendaraan Canter lagi. Cuma kali ini itu kendaraannya memiliki keluhan banyak. Salah satunya ada kingpin yang macet, ada rem yang bocor, juga ada keluhan remnya ambles ya. Jadi remnya itu ambles. Selain ambles, ada kingpinnya juga. Tapi untuk video kali ini saya akan membahas tentang remnya yang ambles ya, teman-teman. Jadi di sini remnya itu ambles, jadi nggak kemakan sama sekali, dan juga dia jadi itu selain ambles ada yang bocor juga untuk kip-kipnya. Tapi setelah kita cek ya, kita lakukan pembongkaran untuk 4 roda, jadi untuk belakang dibongkar juga. Itu memang kipnya seperti ini, dilakukan penggantian semua ya. Jadi kip pada piston ini kebanyakan bocor yang tertera di situ. Itu bocor semua seperti ini kipnya. Ini bocor, jadi ini kemakan ya teman-teman, ini aus. Kalau kita lihat seperti ini kondisinya. Dia kondisinya aus, jadi bocor semua. 4 rodanya dia bocor. Selain itu juga nanti ada nanti kita ganti dengan kip-kip yang baru ya. Jadi kip ini akan kita ganti dengan yang baru supaya untuk pengeremannya juga bagus. Jadi kendala mobil di sini tentang rem semua ya. Nanti yang kita bongkar itu ada ini, kip roda belakang, roda depan, terus juga tadi ada kampas remnya tuh habis. Coba nanti kita lihat ya. Untuk rem belakang sendiri ini dia menggunakan double itu ya, double piston ya. Jadi untuk setiap silindernya itu kan ada silindernya 2, 1, 2. Setiap silinder 2 itu ada 2 piston di sini, dan ini 2 piston. Setiap piston ada kipnya. Jadi nanti penggantiannya ya untuk 1 roda ini mengganti 4 kip rem ya. Terus tidak lupa kita mengecek di bagian bootnya. Kalau ini kebetulan masih bagus. Kalau sudah jelek harus diganti ya teman-teman. Terus kita lanjut ke rem yang depan. Untuk rem yang depan kondisinya seperti ini. Dia sudah mulai bocor juga. Tapi untuk saat ini belum saya lakukan pembongkaran. Selain itu tadi kampasnya juga habis ya. Untuk kampas rem diganti dengan yang baru. Ini kampas remnya baru. Kampas remnya baru. Terus nanti kita cek juga laker-lakernya. Jadi saat membongkar roda itu ya kita cek laker. Terus kita lihat paselinnya itu pada kotor. Sudah waktunya ganti untuk paselin. Dan juga kampas remnya ini tadi habis. Kita lakukan penggantian. Selain itu tadi kita lakukan pengecekan di booster juga ya. Jadi untuk master remnya di bagian atas di bawah setir itu juga kita lakukan pengecekan, karena selain ambles tadi juga pengeremannya itu agak banggal juga. Kalau agak banggal biasanya untuk seal servo ini yang bagian dalam sini ya. Bagian dalam sini kita lakukan penggantian. Karena apa? Karena udaranya itu kevakumannya itu bocor. Jadi dia terasa banggal untuk pedal remnya ini. Kita lanjut untuk lihat kampas remnya tadi yang diganti ya. Ini tadi kampas bekas remnya.
habis semua. Habis kita lakukan penggantian dengan yang baru. Jangan lupa ganti kampas rem dengan yang asli, karena apa? Kalau kita ganti yang biasa itu takutnya atos, pengeremannya itu keras. Karena untuk bahannya itu juga keras, nanti yang kalah di tromolnya ya teman-teman ya. Tadi yang bagian servo atau masternya ini tadi setelah kita lepas ya, kita cek bagian dalamnya itu masih bagus. Jadi saat pengecekan master rem itu kita cek bagian dalam ini ya. Kalau dia sudah aus, wajib untuk diganti. Jadi di bagian di dalam master rem ini ada 2 piston juga. Seperti ini cara kerjanya. Ada 2 piston. Yang mana piston ini nanti bisa diganti dengan yang baru, karena kalau kita lihat pistonnya memang sudah kipnya juga sudah mulai lemah, dia lemes. Ini kemungkinan yang juga bisa menyebabkan rem ambles di jalan. Jadi kalau membongkar ya kita lakukan penggantian ya. Kalau kebetulan untuk kip ini tidak asli, adanya kita di toko tadi merek second, ini juga sudah bagus ya. KW tapi sudah bagus merek second. Ini nanti 4 biji kita ganti semua. Ini ya. Kita ganti semua dengan yang baru. Lalu kita pasang lagi di rumahnya, di bawah setir. Karena kita tadi mengeluhkan, sopirnya itu mengeluhkan remnya nggak kepenak, sama sekali nggak kepenak. Jadi kebetulan kita bongkar semua untuk rem, bawah, tromol, laker, paselin, kip-kip bawah, master rem atas, kita lakukan pembongkaran semua. Jadi itu ya teman-teman ya. Ini juga kampasnya diganti. Jadi nanti penggantian kampasnya ternyata depan belakang kanan kiri diganti semua. Kebetulan habisnya bareng ini, bagus. Kadang kan ada yang depan aja yang habis, belakang aja yang habis gitu. Jadi kalau penggantian itu memang harus kita lihat kondisi ya. Nggak perlu kita langsung ganti semua depan belakang padahal masih tebal, itu nggak perlu. Ya kita cek kondisinya aja, yang mana yang perlu diganti. Kalau yang depan ya kita ganti yang depan aja, kalau yang belakang ya yang habis kita ganti yang belakang aja. Tapi untuk kendaraan ini kebetulan juga cek kampas kopling, checking pin, kebetulan ini banyak pekerjaannya teman-teman. Tapi yang saya bahas di sini hanya untuk sistem remnya aja ya. Mungkin teman-teman ada kendala seperti kita, atau ada trouble seperti mobil ini, jadi bisa dikonsultasikan. Jadi ada beberapa keluhan ya, perlu diingat untuk kendaraan Canter. Kalau yang pertama, jadi dapat saya simpulkan bahwa untuk Canter ini ada beberapa keluhan rem ya. Yang pertama, kalau remnya saat direm itu gobek ya, banting ke kanan atau banting ke kiri, kemungkinan remnya ada yang bocor, yang bawah. Kalau remnya itu ambles dan yang bagian bawah itu aman, tidak ada yang bocor, kemungkinan kip kopling atas, kip rem atas yang di bawah setir tadi itu rusak atau karetnya yang aus. Terus itu yang ketiga, keluhan jika remnya itu banggal atau atos, kemungkinan seal servo yang di bawah
setir tadi itu bocor, sealnya yang bocor, seal servonya yang bocor, jadi kevakumannya itu bocor. Jadi untuk sistem rem ini ada 3 ya keluhan. Mungkin di teman-teman nanti di kendaraannya bisa dirasakan jika ada kendala seperti ini apa yang harus dilakukan, jika kendalanya seperti ini apa yang harus dilakukan. Jadi nggak semata-mata kendalaannya begini harus dibongkar rem yang bawah atau harus bongkar rem yang atas tanpa mengetahui gejala yang pasti. Jadi itu bisa disimpulkan bahwa ada 3 macam keluhan yang terjadi pada sistem rem dan penanganannya berbeda agar tepat sasaran. Oke, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan kali ini tentang rem canter, 3 masalahnya dan 3 solusinya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bengkel TC Jawa Tengah. Semoga membantu ya teman-teman ya. Terima kasih.